kami profesionalis dari Fakultas Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu kasus yang kami angkat di ICU, yaitu di mana pasien ini didiagnosa CKD-HD. Di sini saya dan rekan saya akan membahas mengenai apa itu CKD-HD, penanganan serta pengobatan yang dilakukan selama di ICU. Pasien yang kami angkat ini bernama Nyonya C. Dia seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun. Dia memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Pengkajian awal kami sewaktu dia masuk di ruang ICU yaitu terdapat penurunan kesadaran GCS3, BP 160/100, RBS 449, terdapat odem di tangan dan kaki. Dia menjalani dialisis 3 kali seminggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik yaitu gangguan fungsi ginjal yang terjadi secara progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dari penyakit gagal ginjal kronik ini. Nah, gagal ginjal kronik ini sendiri dapat disebabkan oleh beberapa penyakit, yang diantaranya adalah penyakit infeksi saluran kemih atau biasa pyelonefritis akut, kemudian penyakit peradangan seperti glomerulonefritis, kemudian penyakit vaskuler hipertensif, dan ada juga penyakit dari jaringan penyambung seperti kayak SLE dan lain-lain. Kemudian ada juga dari penyakit metabolik seperti DM, gout dan lain-lain. Ada juga karena nefropati toksik. Dan yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan gimana sih tanda-tanda dan gejalanya penyakit gagal ginjal kronik ini. Nah, gagal ginjal kronik ini dapat dilihat dari seperti adanya anemia, terus adanya hematuria, kemudian adanya mual, muntah, anoreksia. Kemudian bisa juga pasien dengan gagal ginjal kronik ini ada gangguan di saluran pernafasan seperti kayak sesak, kemudian adanya hipertensi, adanya edema, kemudian ada juga kayak gatal-gatal di permukaan kulit atau pruritus biasa disebut, dan juga biasanya turgor kulit dari pasien gagal ginjal ini mengalami penurunan. Ada juga seperti kayak adanya hiperkalemia, kemudian adanya asidosis metabolik. Dan selanjutnya akan dibahas tentang pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan untuk pasien gagal ginjal kronik. Yang pertama biasanya pemeriksaan laboratorium darah. Itu yang dicek biasanya kayak bun, kreatinin, kemudian protein dan elektrolit. Kemudian pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini yang dicek biasanya warnanya seperti apa, kekeruhan, kemudian adanya keton, adanya glukosa, kemudian adanya protein di urin. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan EKG untuk mengetahui adanya tanda perikarditis, kemudian untuk mengetahui adanya hipertrofi ventrikel kiri, dan untuk mengetahui adanya aritmia dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan USG untuk mengetahui besar dan tebalnya ginjal, kemudian kepadatan parenkim ginjal, kemudian untuk mengetahui tebalnya korteks ginjal dan lain-lain. Saya akan menjelaskan satu persatu patofisiologi dari gagal ginjal kronik ini. Sebenarnya gagal ginjal kronik ini disebabkan oleh beberapa faktor, namun saya akan mencoba menjelaskan dari 2 faktor saja, yaitu dari faktor
sisa toksik dan adanya obstruksi di saluran kemih. Pada zat toksik ini terjadilah reaksi antigen antibodi sehingga menyebabkan suplai darah ke ginjal itu menurun, sehingga GFR juga ikut menurun dan terjadilah gagal ginjal kronik. Kemudian pada obstruksi saluran kemih ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, retensi urin, yang kedua adanya batu besar dan keras. Pada retensi urin ini terjadilah penekanan pada jaringan perifer sehingga menyebabkan nyeri pada pinggang. Kemudian batu besar dan keras ini menyebabkan iritasi atau cedera pada jaringan sehingga terjadilah hematuria dan menyebabkan anemia. Nah, pada gagal ginjal kronik ini terjadilah sekresi protein terganggu sehingga menyebabkan sindrom uremia. Nah, sindrom uremia ini menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa sehingga menyebabkan produksi asam lambung ini meningkat. Terjadilah nausea dan vomitus sama iritasi lambung. Pada iritasi lambung ini menyebabkan resiko infeksi dan resiko perdarahan. Resiko infeksi ini menyebabkan gastritis sehingga terjadilah mual muntah dan terjadilah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian pada resiko perdarahan terjadilah hematemesis melena sehingga pasien dapat terjadi anemia dan menyebabkan keletihan. Kemudian selain gangguan keseimbangan asam basa, dapat juga terjadi urokrom tertimbun di kulit sehingga terjadilah perubahan warna kulit. Sama yang terakhir, adanya perpospatemia sehingga menyebabkan pruritus. Nah, terjadilah gangguan integritas kulit. Kemudian selain sekresi protein terganggu, gagal ginjal kronik juga menyebabkan retensi Na sehingga total charge meningkat, kemudian tekanan kapiler juga naik, terjadilah volume interstisial juga meningkat, sehingga menyebabkan edema atau kelebihan volume cairan, sehingga preload meningkat, yang dapat menyebabkan beban jantung juga meningkat. Kemudian terjadilah hipertrofi ventrikel kiri, sehingga menyebabkan payah jantung kiri. Nah, payah jantung kiri ini menyebabkan COP menurun dan terjadilah bendungan atrium kiri meningkat. Pada COP yang menurun ini dapat menyebabkan aliran darah ke ginjal menjadi turun sehingga RAA juga menurun, terjadilah retensi Na dan H2O sehingga menyebabkan kelebihan volume cairan. Kemudian selain itu juga suplai O2 ke jaringan turun juga sehingga menyebabkan metabolisme anaerob, terjadilah asam laktat meningkat yang menyebabkan fatigue, nyeri sendi, dan terjadilah nyeri. Kemudian suplai O2 ke otak juga menurun yang dapat menyebabkan sinkop atau kehilangan kesadaran. Pada payah jantung kiri ini selain COP menurun, terjadilah bendungan atrium kiri yang meningkat sehingga menyebabkan tekanan vena pulmonalis sehingga kapiler paru meningkat, terjadilah edema paru dan terjadilah gangguan pertukaran gas. Di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana patofisiologi dari gagal ginjal kronik ini. Di sini saya punya bagan seperti ini. Nah, dapat dilihat seperti inilah patofisiologi dari gagal ginjal kronik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penata laksanaan dari gagal ginjal kronik ini. Yang pertama adalah dengan restriksi cairan, elektrolit dan fosfat. Kemudian yang kedua dengan obat-obatan, yaitu dengan menggunakan obat diuretik untuk meningkatkan urinasi. Kemudian yang ketiga dengan dialisis atau dengan cuci darah. Yang keempat dengan transplantasi ginjal.